Dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ada kisah-kisah luar biasa yang melibatkan makhluk-makhluk pilihan, yaitu binatang-binatang yang bukan sekadar hewan biasa. Mereka dipilih oleh Allah untuk peran-peran penting dalam sejarah umat manusia. Mulai dari burung kecil yang menghancurkan pasukan Raja Lalim, hingga binatang misterius yang menemani pemuda saleh dalam tidur ratusan tahun. Apa saja binatang ajaib itu? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada burung ababil, penghancur pasukan gajah. Kisah ini disebut dalam surah Al-Fil. Abrahah, penguasa Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Ia membawa pasukan besar lengkap dengan gajah raksasa. Namun, Allah mengirim burung-burung kecil bernama ababil yang menjatuhkan batu-batu dari neraka Sijil ke atas mereka. Batu itu menghantam dengan presisi, menembus tubuh dan menghancurkan pasukan. Ini bukan burung biasa. Para ulama mengatakan mereka adalah tentara langit, kecil tapi kekuatannya luar biasa. Kedua, anjing Ashabul Kahfi, penjaga tidur 309 tahun. Dalam surah Al-Kahfi, Allah bercerita tentang sekelompok pemuda beriman yang bersembunyi dari penguasa zalim. Mereka tertidur dalam gua selama 309 tahun. Bersama mereka ada seekor anjing yang Allah abadikan dalam firman-Nya, dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di pintu gua. Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Ulama mengatakan, anjing ini bukan sekedar hewan peliharaan. Ia menjadi bagian dari perlindungan Allah terhadap pemuda itu. Ketiga, buraq, kendaraan langit Nabi Muhammad SAW. Buraq adalah binatang tunggangan Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Disebutkan dalam hadis, buraq lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagal, dan kecepatannya luar biasa. Ia bisa melangkah sejauh mata memandang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Wajahnya seperti manusia menurut beberapa riwayat, dan tubuhnya bersinar terang. Ia adalah binatang dari langit, dan hanya Allah yang tahu bentuk aslinya secara pasti. 4. Unta Nabi Saleh, ujian bagi kaum Tsamud. Unta betina ini adalah mukjizat dari Allah untuk Nabi Saleh. Kaum Tsamud menantang agar Nabi Saleh menunjukkan bukti kenabiannya. Maka Allah keluarkan unta betina dari batu. Tapi mereka justru membunuhnya. Allah mengazab mereka dengan suara petir yang mematikan. Unta ini disebut Nakatullah atau unta Allah, menunjukkan kemuliaannya. Kelima, sapi Bani Israel, pembuka misteri pembunuhan. Dalam surah Al-Baqarah, ada perintah dari Allah agar Bani Israel menyembelih seekor sapi. Mereka berdebat panjang soal warna, usia, dan sifatnya. Setelah akhirnya disembelih, bagian dari sapi itu digunakan untuk memukul mayat, dan si mayat hidup kembali, lalu mengungkapkan pembunuhnya. Ini adalah mukjizat dari Allah. Keenam, dabbah, binatang akhir zaman. Dalam akhir zaman, akan muncul makhluk dari perut bumi bernama dabbah. Ia bukan hewan biasa, tapi binatang yang bisa berbicara dan bertugas menandai manusia. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Allah sebutkan dalam surah An-Naml, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan bagi mereka binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surah An-Naml ayat 82. Ulama berbeda pendapat tentang bentuknya. Ada yang bilang seperti unta,
ada yang seperti gabungan binatang lain. Wallahu a'lam. Ketujuh, ikan paus Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ia naik kapal lalu dilempar ke laut karena kapal hampir tenggelam. Disitulah ia ditelan ikan besar, disebut Hud dalam Al-Quran. Dalam perut ikan, ia berdoa dan bertaubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah itu, ia dimuntahkan dalam keadaan lemah di pantai. Ikan ini sering diasosiasikan dengan paus besar. Bisa jadi paus biru yang panjangnya 30 meter dan beratnya 200 ton. Tapi Allah lebih tahu jenis pastinya. Itulah binatang-binatang ajaib dalam Al-Quran dan hadis. Mereka bukan hewan sembarangan, tapi bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seekor anjing hingga burung kecil, semua bisa jadi alat kekuasaan Allah. Pelajaran dari semua ini, jangan pernah remehkan makhluk ciptaan Allah, sekecil atau sesederhana apapun bentuknya. Menurutmu, dari semua makhluk tadi, mana yang paling menakjubkan? Tulis di komentar ya.